Ya, di masyarakat kita seringkali mendengar ada sebuah pepatah. Buddhism is not a religion, but a philosophy. Buddhisme bukanlah agama, tapi adalah filsafat. Nah, pernyataan inilah yang membuat seseorang itu bertanya-tanya, apakah benar Buddhisme bukanlah agama, melainkan adalah filsafat? Kalau bukan agama, kenapa agama Buddha bisa eksis di berbagai dunia dan dianggap sebagai agama? Ya, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, sebenarnya ungkapan itu dibuat oleh siapa, saya juga kurang tahu, tapi memang itu populer sekali di masyarakat Barat. Orang-orang Barat memang lebih setuju bahwa Buddhisme itu sebagai filsafat, bukan sebagai agama. Itulah kenapa di Barat banyak sekali orang itu tertarik dengan ajaran Buddha, tetapi mereka tidak menjadi pengikut Buddha. Karena mereka punya pandangan bahwa ajaran Buddha itu ya filsafat, ya filosofi. Artinya pengetahuan yang membuka cara berpikir baru. Sebagaimana ilmu-ilmu filsafat yang dikemukakan oleh para filsuf seperti Aristoteles dan lain sebagainya itu. Makanya orang-orang Barat ini sangat setuju sekali dengan ajaran Buddha. Sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Tetapi mereka tidak beragama Buddha. Karena mereka beranggapan bahwa ajaran Buddha ini ya filsafat, bukan sebagai agama. Dan itulah kenapa mereka juga tertarik dengan ajaran Buddha. Jadi kalau kita berbicara tentang ajaran Buddha nih, sebenarnya banyak sekali orang ilmuwan, para tokoh-tokoh yang meneliti tentang ajaran Buddha, mereka sangat tertarik sekali, begitu mengagumkan ajaran Buddha. Namun karena mereka tidak punya keyakinan, ya mereka menganggap ajaran Buddha ini sebatas filsafat yang memang ilmu-ilmunya sangat menarik sekali untuk dipelajari. Tetapi bukan untuk sebagai cara hidup, sebagai agama. Nah, sebagai salah satu cerita, sebagai tambahan saja, dulu ketika saya di Sri Lanka juga ada seseorang yang mendekati saya kemudian bertanya, kenapa kamu mau menjadi biksu Buddhis? Kamu harus punya agama supaya nanti di akhirat setelah kematian ini ada yang menyelamatkanmu. Kan Buddhisme bukanlah agama, tapi adalah filsafat. Dia bilang saya juga tertarik dengan ajaran Buddha, tetapi saya tidak menjadikannya ajaran Buddha sebagai agama saya. Dia cerita begitu. Ya dalam hati saya berpikir, ajaran Buddha ini memang bisa dipandang dari berbagai sisi. Mau dikatakan sebagai agama juga oke, dikatakan sebagai filsafat juga oke. Kenapa demikian? Karena dikatakan sebagai agama, ya buktinya sekarang Buddhisme dianggap sebagai agama di berbagai dunia. Diakui di berbagai dunia. Tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Sri Lanka, tapi juga di negara-negara lain. Tapi kenapa kok ada orang yang lebih setuju bahwa Buddhisme itu bukan agama? Ya karena memang kalau kita lihat latar belakangnya, Sang Buddha mengajarkan Dhamma itu bukan untuk membuat agama, bukan untuk menciptakan sebuah agama, tapi adalah untuk mengajarkan Dhamma, memberitahu ajaran yang beliau temukan demi kebahagiaan, kesejahteraan banyak makhluk. Siapapun mereka yang bisa mendapatkan manfaatnya, itu sangat bagus. Tanpa membeda-bedakan apakah mereka nanti akan mengikuti Buddha sebagai pengikut Buddha atau tidak. Yang penting adalah manfaat dari Dhamma itu tersampaikan kepada semuanya. Kan misionari Sang Buddha yang pertama kali ketika mengutus kepada 60 biku arahanta, Sang Buddha kan mengatakan, cara tabi kawe carikang bahujana itaya bahujana sukaya, loka nukampaya taya itaya sukaya dewa manusana. Mengembaralah para biku demi kesejahteraan banyak makhluk.
kebahagiaan banyak makhluk demi belas kasih terhadap dunia, demi kebaikan, kesejahteraan dan kebahagiaan para dewa dan manusia. Itu yang menjadi dasar kenapa ajaran Buddha ini dibabarkan, disebarluaskan. Intinya adalah demi kebahagiaan dan kesejahteraan banyak makhluk. Baik mereka nanti akan mengikuti Buddha sebagai pengikut Buddha atau tidak masalah. Yang penting ajaran Buddha tersampaikan dan membawa manfaat. Makanya karena tujuan Sang Buddha bukan untuk mendirikan sebuah agama, bukan untuk membuat institusi dengan label agama Buddha. Ya orang Barat mengatakan Buddhisme bukan agama. Dan memang ada beberapa kejanggalan, ada beberapa keunikan yang membuat agama Buddha ini atau Buddhisme ini kurang sesuai bila disebut sebagai agama. Karena apa? Karena orang Barat berpikir bahwa kalau agama, biasanya di sana ada janji-janji yang diberikan oleh tokoh yang dianggap berkuasa. Yang artinya adalah mereka percaya pada satu identitas makhluk yang dianggap sebagai penguasa dunia, mengatur segalanya, sang pencipta, yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya, mengaturnya. Tetapi dalam Buddhisme ini tidaklah demikian. Umat Buddha memang membacakan parita, ada ritual-ritualnya. Tetapi itu bukan memohon kepada satu makhluk yang dianggap sebagai pencipta dan pengatur segalanya. Itulah kenapa yang membuat agama Buddha ini atau Buddhisme ini menjadi unik. Berbeda dengan yang lain. Kalau mungkin keyakinan lain atau agama lain menjanjikan bahwa nanti kalau kamu mempraktikkan, kamu punya keyakinan, kamu akan terjamin masuk ke alam surga. Tapi kan di dalam ajaran Buddha tidaklah demikian. Sang Buddha tidak pernah berjanji kepada siapapun tentang pencapaian tujuan terakhir. Dan tujuan terakhir dari ajaran Buddha bukan hanya sekadar surga. Dan Sang Buddha tidak pernah menjanjikan bahwa siapapun yang menganut ajaran Buddha nanti akan masuk surga. Tidak. Sang Buddha tidak menjanjikan siapapun karena surga itu ditentukan dari perbuatan masing-masing. Tidak ada seorang pun yang bisa memasukkan seseorang ke alam surga kalau perbuatannya orang tersebut selain perbuatannya sendiri. Artinya kan setiap orang kan pewaris dari karmanya masing-masing. Pewaris dari perbuatannya masing-masing. Jadi sang wapate bicang tadi sang harate palang, kalyana kari kalyanang papa kari capapakang. Sebagaimana benih yang ditabur, demikian pula buah yang akan dipetiknya. Pelaku kebaikan akan mendapatkan kebahagiaan, pelaku keburukan akan mendapatkan keburukan. Maka semua itu diatur oleh hukum karma. Setiap orang adalah bertanggung jawab atas dirinya. Jadi perbuatannya sendiri yang akan mengantarkan seseorang masuk surga atau tidak. Maka Sang Buddha tidak pernah menjanjikan siapapun akan terlahir di alam surga, apalagi bisa mencapai pembebasan sejati. Sang Buddha mengatakan bahwa beliau adalah sang penunjuk jalan. Penunjuk jalan. Artinya beliau menunjukkan jalan bagaimana mencapai kebahagiaan. Baik di dunia ini dan di dunia selanjutnya. Bahkan bisa mencapai kebahagiaan yang tertinggi, nibbana. Beliau menunjukkan jalan. Dhamma yang beliau babarkan itu seperti jalan. Ditunjukkan. Tapi kita sendiri yang harus berjalan. Kita sendiri harus berjalan. Kalau diibaratkan seperti hanya kita lapar atau kita haus, yang Sang Buddha menunjukkan, ini loh ada minuman, minumlah kalau kamu haus. Ini loh ada makanan, makanlah kalau kamu lapar. Kan tidak mungkin seseorang itu haus kemudian meminta orang lain untuk meminum. Ya, sampai kapanpun kita tidak akan bisa melegakan dahaga. Kalau kita haus ya kita sendiri yang harus minum. Kalau kita lapar ya kita sendiri yang harus makan. Sama di sini, kalau kita butuh kebahagiaan, kita sendiri yang harus mengkondisikan kebahagiaan. Kita sendiri yang harus mempraktikkan dhamma itu. Sang Buddha kan hanya sebagai penunjuk jalan.
Akataro tatagata. Sang Buddha menunjukkan jalan. Ini loh jalannya. Ini jalan menuju kebahagiaan. Tempuhlah jalan ini. Ini jalan menuju penderitaan. Jangan tempuh. Makanya Sang Buddha tidak hanya menunjukkan jalan juga, tapi juga mendorong kita, memotivasi kita, supaya kita tetap berada pada jalan yang menuntun pada kebaikan. Menuntun pada kebahagiaan. Jadi tidak ada janji-janji pembebasan yang disampaikan oleh Sang Buddha. Dan Sang Buddha juga tidak menakut-nakuti, tidak pula memberi iming-iming. Karena kebahagiaan dan penderitaan itu ada konsekuensi, bukan hukuman, bukan pula hadiah. Kalau kita menderita, itu adalah konsekuensi dari perbuatan kita sendiri, perbuatan buruk. Kalau kita bahagia, itu adalah konsekuensi dari perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Jadi penderitaan bukanlah hukuman, kebahagiaan juga bukanlah hadiah yang diberikan oleh Sang Buddha. Ini yang membuat agama Buddha menjadi unik juga. Apalagi kalau berbicara tentang keyakinan. Wah, Sang Buddha ini tidak mengajarkan para pengikutnya untuk berkeyakinan secara membabi buta. Bahkan kan kalau kita lihat di Kalamasuta, itu kan ada beberapa poin, ada 10 poin yang saya ingat itu. Ma anusawena. Jadi jangan hanya percaya pada tradisi lisan. Ma paramparaya. Jangan hanya percaya pada tradisi turun-temurun. Ma iti kiraya. Jangan percaya pada desas-desus. Ma pitaka sampadanena. Jangan percaya pada kitab suci. Jangan hanya percaya pada kitab suci. Dan lain sebagainya. Nah, di dalam Kalamasuta itu Sang Buddha menyebutkan ada 10. Dan ini memang menjadi berbeda. Loh, agama Buddha kok berbeda dari yang lain. Apalagi kalau kita lihat di dalam suta yang lain seperti Vimangsaka Sutta. Sang Buddha kan membuka diri kepada siapapun untuk menyelidiki pencapaian-pencerahan beliau. Jadi kalau ada orang ingin mengetahui apakah benar Buddha itu sudah mencapai kesucian, Sang Buddha sangat membuka diri, sangat welcome. Artinya keyakinan dalam agama Buddha bukanlah keyakinan yang membabi buta. Oh, kalau kamu yakin, kamu akan selamat. Tidak demikian. Tapi kita diminta untuk menyelidiki lebih lanjut. Bukan hanya berhenti pada keyakinan, tapi juga investigasi langsung. Karena keyakinan dalam agama Buddha bukan keyakinan yang membabi buta, tapi adalah keyakinan yang didasari dengan pengetahuan dan kebijaksanaan. Akarawati sada, bukan keyakinan yang tanpa dasar, amulika sada. Itu artinya Sang Buddha mendorong kita untuk jangan hanya berhenti pada keyakinan, tapi investigasilah lebih langsung. Maka salah satu sifat dari Dhamma ajaran Sang Buddha adalah ehipasiko. Datang, lihat, dan buktikan. Mengundang untuk dibuktikan. Artinya, Dhamma ajaran Sang Buddha itu mengundang untuk dibuktikan. Buktikan kalau memang itu benar-benar membawa kebahagiaan. Jangan hanya percaya karena itu disampaikan oleh Sang Buddha. Tetapi buktikan bahwa itu memang benar-benar membawa pada kebahagiaan. Sebagaimana yang Sang Buddha katakan. Kembali lagi mengenai pembebasan. Itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh agama lain. Kalau di agama lain mungkin ada yang disebut sebagai sosok penyelamat. Nah, di dalam agama Buddha ini tidak ada. Bahkan Sang Buddha sendiri lebih menekankan pengikutnya untuk tidak bergantung kepada siapa. Artinya diri sendiri bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kita diminta untuk berjuang sendiri dan mencapainya. Nah, Sang Buddha pernah mengatakan di dalam sutanya, jadilah pulau bagi dirimu sendiri. Jadilah pelindungan bagi dirimu sendiri. Berdiamlah dengan Dhamma sebagai pulau. Dengan Dhamma sebagai suatu perlindungan. Jangan mencari perlindungan di luar dirimu sendiri. Sang Buddha memotivasi kita bahwa kita itu punya potensi loh. Bahwa sesungguhnya perlindungan sejati itu diciptakan oleh diri kita sendiri. Kalau kita berbuat baik ya maka kita punya perlindungan. Kalau kita mau mempraktikkan Dhamma ya maka kita akan mendapatkan manfaatnya. Itu yang membuat agama Buddha menjadi unik. Menjadi unik karena
tidak bergantung pada siapapun. Kita diminta untuk mandiri. Mandiri. Maka banyak orang barat mengatakan, wah, kalau agama seperti ini ya ini bukan agama, tapi lebih pantas filsafat. Apalagi kan Sang Buddha punya cara berpikir yang berbeda begitu. Cara berpikir yang luar biasa. Maka pemikiran-pemikiran Buddha itu sangat diterima sekali oleh para pemikir barat. Sangat diterima sekali. Karena biasanya juga logis, nyata. Begitu. Karena kan Sang Buddha juga manusia. Artinya Sang Buddha mengetahui pengetahuan-pengetahuan. Manusia kemudian karena punya potensi, kemudian dikembangkan batinnya hingga mencapai kesucian, maka pengetahuan Sang Buddha ini luar biasa. Wujudnya nyata. Buddha itu wujudnya nyata. Sejarahnya juga jelas. Bukan sesuatu yang khayalan. Dan ajaran Buddha juga disampaikan oleh Sang Buddha sendiri. Bukan dari siswa-siswanya yang dapat dari mimpi atau mengartikan tanda-tanda tertentu, tetapi Sang Buddha sendiri yang mengajarkannya. Sang Buddha mendapatkan pengetahuan itu juga bukan dari wahyu, bukan dari makhluk-makhluk tertentu, tetapi dari pengetahuannya sendiri. Kemudian disampaikan kepada murid-muridnya. Karena pengetahuan sendiri, ya maka pengetahuan Sang Buddha sangat luar biasa sekali. Ya, kembali lagi bahwa di barat itu agama Buddha lebih disetujui sebagai filsafat. Karena memang ilmu filsafat itu kan sangat luas sekali. Cabang-cabang filsafat yang saat ini sekarang ada, itu bisa dikaitkan dengan ajaran Buddha. Artinya ajaran Buddha itu sangat relevan sekali dengan ilmu-ilmu filsafat. Makanya ya mereka, orang barat itu lebih setuju bahwa Buddhisme adalah filsafat. Tapi kalau ditanya apakah Buddhisme ini merupakan agama atau filsafat, ya kembali lagi pada diri kita. Dari mana kita akan mengambil sudut pandang kita. Kalau dilihat dari satu sisi demikian, ya oke. Sisi lain juga oke. Artinya kembali lagi pada diri kita. Tapi kalau kita telah lebih lanjut, Buddhisme ini bukan hanya sekadar filsafat. Meskipun tentu ilmu-ilmu yang terkait bisa berkorelasi, bersanding dengan ilmu filsafat. Tetapi Buddhisme bukan hanya sebagai filsafat. Karena kalau hanya sebagai filsafat, nanti orang-orang tidak akan mengikuti ajaran Buddha, tidak mau mempraktikkan ajaran Buddha, dan tidak meyakini kehidupan setelah kematian. Mereka hanya akan memilih-milih ajaran Buddha yang menurut mereka cocok. Dan itu artinya ajaran Buddha hanya dipelajari sebatas ilmu pengetahuan, tidak dijadikan sebagai jalan hidup atau cara hidup. Sementara ajaran Buddha itu dibabarkan supaya kita mengetahui ajarannya, mau mempraktikannya dalam kehidupan kita. Dan memang ada beberapa ajaran yang tidak bisa kita buktikan secara langsung saat ini. Artinya, butuh kemampuan yang luar biasa yang perlu kita kembangkan hingga mencapai titik sana. Kalau kita belum mencapai titik itu, kita belum bisa memahami ajaran Buddha yang sepenuhnya. Makanya ajaran Buddha ini sesungguhnya juga lebih tepatnya sebagai jalan hidup. Artinya kita mempelajari ajaran Sang Buddha, kemudian kita terapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita jadikan ajaran Buddha ini sebagai jalan hidup, sebagai cara hidup kita. Bukan hanya sebatas pengetahuan, bukan hanya berhenti pada pengetahuan yang masuk akal, tetapi juga harus diterapkan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga punya keyakinan bahwa ada kehidupan mendatang setelah kematian. Dan itu sulit bagi orang barat untuk membuktikan. Karena memang orang barat biasanya lebih condong ke saintis, ke scientific evidence. Artinya kalau itu bisa dibuktikan secara sains, mereka baru percaya. Tapi kalau berbicara tentang kehidupan mendatang, memang tidak mudah untuk dibuktikan. Tapi kita sebagai umat Buddha, meskipun
kita tidak bisa membuktikan secara langsung bahwa ada kehidupan mendatang. Kita punya keyakinan. Makanya ada beberapa keyakinan yang memang tidak bisa dibuktikan secara langsung, seperti kehidupan mendatang. Tapi kita punya keyakinan. Itulah kenapa kita berbuat kebajikan, berbuat baik. Karena kita punya keyakinan bahwa ada kehidupan mendatang. Dan kehidupan ini bukan kehidupan yang pertama, juga bukan yang terakhir. Dan damai yang diajarkan Sang Buddha itu bukan hanya sebatas pengetahuan, tapi juga dipraktikkan, dijadikan sebagai jalan hidup. Nah, itulah kenapa sebenarnya agama Buddha ini lebih tepatnya ya dikatakan sebagai jalan hidup. Karena ya kembali lagi ajaran Buddha kan bukan hanya sebatas pengetahuan. Nanti kalau kita mengatakan bahwa Buddhisme bukanlah agama, melainkan adalah filsafat, wah nanti pengikut Buddha bisa menjadi hilang, lenyap. Dan akhirnya ajaran Buddha hanya dipelajari di fakultas-fakultas filsafat. Karena mereka hanya tertarik pada kata-kata, keindahan kata-kata dan ilmu pengetahuan, tetapi tidak mau mempraktikannya. Sementara ajaran Buddha itu harus dipraktikkan, harus diimplementasikan, juga harus dibuktikan. Ya, itu yang bisa saya jawab mengenai apakah Buddhisme ini merupakan agama atau filsafat. Saya tegaskan kembali, memang kita bisa memandang Buddhisme ini sebagai agama, karena memang saat ini kita juga mengakui Buddhisme sebagai agama Buddha. Dan memang syarat-syarat atau unsur-unsur agama juga ada yang terpenuhi seperti pemukanya, ada kitab sucinya, ada, itu terpenuhi. Dan juga diakui secara dunia. Nah, kita juga bisa mengatakan sebagai filsafat karena memang pengetahuan atau ajaran yang disampaikan oleh Sang Buddha itu adalah pengetahuan yang membuka cara berpikir. Tapi perlu diingat bahwa ajaran Buddha ini bukan hanya sebatas agama yang mungkin mengedepankan ritual atau filsafat yang lebih mengedepankan pengetahuan. Tapi ajaran Buddha ini adalah jalan hidup yang harus dipraktikkan, diselami, dialami, yang harus dibuktikan sendiri. Maka manfaatnya baru akan menjadi kelihatan. Maka ajaran Buddha adalah jalan hidup yang harus kita resapi, harus kita praktikkan dalam kehidupan kita.